Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini renungan kita yang berjudul Berani untuk Bersaksi. Firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui ayat di atas, mari kita lihat ada apa yang ada di sana. Pada waktu itu selesai Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengadakan mujizat pada saat ibadah di Bait Allah, atau yang bisa dikatakan Serambi Salomo. Dan peristiwa itu menimbulkan kerumunan orang banyak, sehingga melalui kejadian yang dahsyat itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memanfaatkan kondisi itu untuk memberitakan kebenaran Kristus, sekalian menyadarkan pikiran-pikiran yang dulunya mereka salah mengenal Yesus, sehingga pada hari itu terjadi pertobatan besar-besaran, sekitar 2000 jiwa yang bertobat, sehingga terjadi penambahan jiwa. Total kira-kira yang bertobat pada waktu itu 5.000 jiwa menerima Yesus sebagai juru selamat. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perjalanan mereka dalam mengabarkan Injil, justru ahli-ahli Taurat, ahli Farisi, imam-imam Yahudi tidak senang dengan apa yang mereka lakukan, sehingga imam-imam melarang Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Bahkan mereka dibawa oleh imam-imam itu di hadapan mahkamah agama untuk disidang. Tetapi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tetap berpegang teguh pada Kristus, sekalipun mereka sedang dalam keadaan bahaya. Namun mereka tetap kuat dan berani. Bahkan mereka terang-terangan menegur imam-imam itu dan terus bersaksi tentang Kristus. Ini semua karena pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian, bukan karena kepintaran yang Rasul Petrus dan Yohanes miliki, tapi karena Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan dan keberanian. Yesus ingin kita ini sebagai orang-orang pilihan, orang yang sudah diselamatkan dari maut, supaya kita menjadi saksi bagi Dia. Kita bersaksi tentang Yesus. Kekristenan kita akan terlihat jika kita bersedia menjadi saksi dan bersaksi bagi Dia. Tidak mesti keluar jauh-jauh mencari orang yang harus kita injili. Di renungan sebelumnya saya pernah bilang, orang-orang yang perlu kita injili bisa dimulai dengan keluarga kita di rumah, saudara-saudara kita, tempat pekerjaan kita, dan itu yang harus kita utamakan. Bapak Ibu Saudara, iblis akan menjadi tidak senang melihat kita jika kita semakin taat kepada Kristus. Bisa saja ia akan memakai seseorang di tengah-tengah komunitas kita untuk membenci apa yang sedang kita lakukan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus yang selalu bersama kita dan memimpin kita, memberi kita kekuatan. Semakin kita berani untuk bersaksi, maka kuasa iblis semakin mundur dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara menjadi saksi untuk bersaksi. Kita saksi Kristus, berarti kita harus bersaksi tentang Kristus. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bersaksi bagi Dia, karena kita adalah saksi Kristus. Kita menceritakan Kristus kepada orang lain. Kita menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Ingat, Roh Kudus selalu memberikan kita kekuatan dan keberanian. Jadi jangan takut Bapak Ibu, karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Amin.